Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan bahas tentang business of corporate events. Corporate events ini adalah salah satu jenis event yang paling populer mungkin yang sering kita temui di luar sana gitu ya. Jadi kita udah sering banget ngelihat berbagai macam event yang dilakukan oleh corporate ya. Dalam hal misalnya sales, dalam hal juga misalnya mereka mengadain acara-acara tertentu yang bersifat internal gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk yang kita akan sering lihat dan akan sering buat gitu ya. Nah, di corporate event ini sendiri kita harus ngerti sebenarnya ya apa aja yang ada di dalamnya. Dan di pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang gambaran-gambarannya secara umum dulu ya. Kita nggak akan masuk yang secara teknis banget. Kita di sini tujuannya buat ngerti dulu apa aja yang ada di dalam corporate events gitu. Nah, yang pertama kalau kita ngomong tentang objectives ya. Jadi memang corporate events ini kita kategorisasikan menjadi dua pengkategorisasian ya. Yang pertama berdasarkan objektifnya atau berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah legal atau constitutional, yang kedua commercial, dan yang ketiga social. Nah, bedanya apa? Kalau legal, yang di sini yang dimaksud legal di sini adalah sebenarnya nggak terlalu yang hukum legal hukum gitu ya. Cuman yang berhubungan dengan keorganisasian gitu. Jadi berhubungan dengan organisasi, berhubungan dengan seperti misalnya pemilihan direktur gitu ya. Seperti misalnya juga rapat umum pemegang saham atau RUPS dan lain sebagainya. Nah, rangkaian event tersebut itu kan biasanya event besar ya. Kalau apalagi kalau diadakan secara offline gitu kan atau luring, maka biasanya mereka berupa event besar dan untuk nyiapin semua itu butuh persiapan yang cukup ekstensif ya. Jadi itu adalah bagian dari corporate event. Dan yang kedua ada yang komersial. Nah, yang komersial ini mungkin yang yang paling sering kita lihat ya. Sorry. Jadi yang komersial ini memang tujuannya sudah jelas ya, kayak namanya komersial gitu kan. Jadi emang tujuannya untuk dagang gitu ya. Tujuannya untuk kayak misalnya ngenalin produk baru gitu ya. Jadi kayak di sini contohnya adalah new product presentation gitu ya. Jadi kayak ngenalin produk baru yang biasanya kalau sekarang dilakukan oleh brand-brand besar itu memang biasanya CEO gitu ya. Jadi CEO itu ngenalin produknya em, langsung dia sendiri gitu ya, langsung dia sendiri mungkin didampingi beberapa VP-nya dia gitu kan. VP-nya dia nanti jelasin bagian yang lebih teknis A dan B dan segala macam. Cuman pengenalan produk ini sekarang udah lumrahnya itu dilakukan oleh CEO langsung gitu ya. Yang seperti saya pernah sebutin mungkin ini dipengaruhi oleh stylenya dari Steve Jobs gitu ya, dari Steve Jobs dan para CEO-CEO yang ada di Silicon Valley sana. Jadi itulah cara mereka untuk kenalin produk mereka gitu ya, dan itu dirasakan oleh audiens itu lebih humanis gitu ya, lebih lebih kita nangkepnya udah lebih lebih nyaman gitu ya. Oke, yang jelasin langsung CEO-nya, orang yang ngerti tentang produknya dia, ngerti tentang value dari perusahaan dia seperti apa gitu. Jadi kita ngerasanya langsung engage sama brandnya, sama CEO-nya. Nah, contohnya yang lain juga yang komersial juga macam-macam ya, Kak. Misalnya kita ngadain event-event yang kita em, ngejar engagement gitu. Jadi misalnya kita bersama-sama mungkin co-branding dengan brand-brand lain, kita ngadain event tertentu yang di situ adalah kita pengen buat orang-orang yang mungkin baik itu yang udah kenal atau mungkin belum kenal dengan brand kita untuk bisa engage dengan kita. Nah, itu yang masuk di ranahnya komersial gitu ya. Kalau dari definisinya kan ini adalah events yang desain uh, secara langsung untuk ngebus penjualan gitu ya. Untuk ngebus penjualan or training session for members Salesforce gitu. Jadi kayak misalnya pelatihan-pelatihan gitu ya, pelatihan yang mungkin biasanya besar ya. Kalau mungkin konteks yang lebih lebih sering kita lihat mungkin kalau misalnya di perusahaan yang mereka menggunakan sistem multi level marketing gitu ya. Contohnya kayak let's say Herbalife gitu ya. Di Herbalife mereka ketika ngadain event buat buat partnernya mereka atau buat siapa ya, istilahnya yang agentnya mereka,
itu mereka biasanya ngadain acaranya besar-besaran gitu ya, besar-besaran, ada acara tentang motivasi dan lain sebagainya gitu ya. Dan penghargaan misalnya. Nah, itu juga termasuk di ranahnya komersial ini. Nah, yang terakhir ada sosial ya. Yang sosial di sini sebenarnya bukan lebih ke sosial sosial humanities gitu ya, bukan bukan lebih ke acara yang sosial kayak misalnya donasi, santunan dan lain sebagainya. Tapi di sini sosial maksudnya adalah bersosialisasi gitu ya. Jadi events yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mempererat hubungan antara staff members. Jadi ya secara internal. Jadi orang-orang yang internal aja yang terlibat di sini. Nah, orang-orang internal ini biasanya acaranya kayak gimana? Banyak ya, acaranya macam-macamnya banyak. Kalau misalnya kalian udah ada di perusahaan, acaranya bisa seperti eh, istilahnya mungkin in-house training gitu ya. Jadi ada training-training tertentu yang itu dilakukan menggunakan format-format acara yang menarik mungkin seperti outbound dan lain sebagainya. Jadi itu yang termasuk di yang sosial ini, yang ketiga ini ya. Jadi itu kira-kira tiga dari corporate events kalau misalnya kita bagi berdasarkan objektifnya ya. Jadi ada tiga tadi itu. Jadi saya kira cukup bisa ditangkap ya perbedaannya. Nah, yang kedua adalah kalau kita misalnya mengkategorisasikan corporate events ini berdasarkan partisipannya, berdasarkan orang-orang yang ikutan di acara itu gitu. Jadi siapa aja yang ada di situ. Yang pertama ada internal events ya. Jadi ada internal events itu berarti jelas organized solely for the company's own employees. Jadi memang khusus buat orang-orang yang ada di dalam company itu sendiri. Jadi nggak untuk orang yang di luar. Tadi contohnya ya seperti meeting, seperti in-house training, outbound dan lain sebagainya, training session dan lain sebagainya yang emang khusus untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi orang luar nggak bisa ikutan gitu ya. Jadi orang yang nggak punya identitas sebagai pegawainya maka nggak bisa ikutan gitu ya, karena memang itu terbatas untuk internal aja. Dan yang kedua ada yang namanya external events ya, sama seperti namanya, ini external event ya berarti buat orang-orang yang di luar gitu ya. Buat orang di luar rata-rata ini memang yang tadi yang berhubungan dengan komersial tadi ya, karena kan kita jualan keluar ya, orang customer itu ada di luar perusahaan gitu kan, consumer kita itu ada di luar perusahaan, makanya biasanya erat hubungannya kalau external events ini dengan yang komersial tadi itu. Jadi memang kita ngebuat acara untuk orang yang ada di luar kita, di luar perusahaan gitu. Jadi seperti tadi product presentation gitu ya. Misalnya ketika kita jelasin kita launch produk baru dengan seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang kita harapkan orang yang datang justru sebanyak mungkin orang luar gitu ya. Jangan sampai kita produk launch yang datang orang internal doang gitu kan. Jadinya nanti orang luar sana nggak ngerti tentang produk kita. Padahal tujuannya adalah untuk kenalin produk baru. Dan yang terakhir adalah mix ya. Yang mix itu berarti campuran, ada dari internal juga ada dari eksternalnya gitu. Jadi ada pegawai, ada juga yang bukan pegawai yang ikutan di situ gitu, yang berpartisipasi di situ. Nah, ini contohnya tadi juga produk launches juga ya, produk launches juga kalau misalnya produk launches ini keterlibatannya yang tadi kalau misalnya contohnya yang di external events yang pure kita emang buat orang luar aja gitu ya. Ada yang produk launches tertentu yang memang yang mix gitu ya, di audiensnya emang siapapun di situ bisa terlibat. Dan juga corporate hospitality days gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ya ada acara-acara tertentu yang dibuat sama sebuah perusahaan gitu ya untuk mingle aja, orang-orang bisa datang kayak open house gitu ya, open house dan lain sebagainya. Jadi siapapun bisa datang, bisa bisa engage sama employees yang ada di situ gitu ya. Jadi lebih ke situ. Jadi itu kalau misalnya corporate event berdasarkan partisipannya. Nah, pengkategorisasian ini jadi penting ya, jadi penting karena kita bakal ngerti nanti seperti apa atau siapa saja audiens kita gitu ya. Jadi itu penting. Ketika audiens kita internal, maka treatmentnya bakal berbeda dong dengan nanti ketika kita buat external events gitu ya. Jadi treatmentnya bakal berbeda, koordinasinya bakal berbeda, sistemnya juga bakal berbeda. Nah nanti makanya itu bakal jadi concern. Kita harus tentuin ini di awal. Ini event mau kita buat untuk siapa. Nah, ini yang berkaitan dengan in-house versus offsite. Kalau tadi kan kita udah belajar dua hal ya, dua hal itu dua pengkategorisasian berdasarkan objektifnya dan berdasarkan partisipannya. Nah, kalau yang sekarang
kita sedikit ngebahas tentang event dari sebuah perusahaan itu dari sisi tempatnya gitu ya, dari sisi tempatnya. Jadi event di perusahaan itu bisa jadi diselenggarakan di tempat mereka sendiri, di masing-masing perusahaan ya, di gedungnya mereka gitu kan. Mereka mungkin punya hall, punya aula, atau punya ruang meeting tertentu yang mereka convert jadi eh, tempat acara gitu. Bisa jadi juga mereka ngelakuin itu di luar kantor gitu ya, atau di luar gedung gitu. Nah, sebenarnya pertimbangannya apa? Kalau misalnya mereka harus keluar kantor gitu ya, harus ngelakuin kegiatan itu di luar tempat kerja mereka. Jadi di sini ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang mendrive mereka akhirnya untuk bisa memutuskan untuk di luar kantor. Yang pertama adalah a lack of capacity in their own premises gitu ya. Jadi kalau misalnya di ruangannya mereka udah nggak cukup, ya pasti mereka harus move ke tempat lain gitu ya. Entah itu nyewa ruangan di ballroom tertentu gitu ya, atau itu memang di tempat yang outdoor yang memang mereka butuhin untuk sarana outdoornya dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Dan yang kedua, ada the need to give staff a break from their normal working environment ya. Jadi kalau misalnya kita acaranya adalah acaranya sebenarnya acara motivasi gitu ya, seringkali kayak gitu ya, acara motivasi, acara team building dan lain sebagainya. Format acaranya biasanya eventnya itu kita buat format yang outdoor gitu ya, format outbound. Jadi harapannya memang nanti orang-orang yang ada di perusahaan itu bisa bekerja secara teamwork gitu ya, di eh, jenis pekerjaan yang berbeda, atau mungkin justru lebih ke game gitu ya, lebih ke game untuk meningkatkan bondingnya mereka ya, biar mereka lebih bisa deket gitu. Nah, acara seperti ini ada yang diselenggarakan di kantor, ada yang diselenggarakan di luar perusahaan juga gitu ya. Nah, kalau misalnya di luar perusahaan memang motivasinya adalah ya udah, kita jangan 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 ngelihat kerjaan kita dulu, tinggalin dulu kerjaannya gitu ya, tinggalin dulu kerjaannya karena kita pengen bawa ke sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi di outbound tadi suasana yang berbeda, lebih menyenangkan, lebih refreshing. Kemudian nanti timnya juga bisa jadi diacak gitu ya. Jadi tim nggak berdasarkan divisinya masing-masing. Jadi kalau misalnya di kantor kita udah divisinya, udah ruangannya udah jelas, yang marketing tuh di sini, yang bagian sales di sana, bagian finance di sana, bagian produksi di sana gitu ya. Kita bekerja biasanya berdasarkan kubikel-kubikelnya kita tadi ya. Jadi berdasarkan divisi-divisinya kita tadi. Nah, ketika event itu dibawa keluar, harapannya memang sekat-sekat tadi itu bisa bisa dibuka dulu ya. Jadi kita emang timnya bisa jadi di mix. Mungkin saya yang dari marketing bisa gabung sama teman yang dari finance dan dari produksi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harapannya adalah tim buildingnya bisa lebih terbentuk gitu. Dan biar kita nggak ngelihat kerjaan kita yang sehari-hari gitu ya, udah itu ditinggalin dulu. Jadi kayak gitu. Dan berikutnya adalah the ways to motivate staff by holding the meeting in attractive location. Jadi ini sebenarnya sudah saya jelaskan barusan ya. Jadi emang tempatnya biasanya tempat-tempat yang atraktif gitu ya. Jadi ada motivasi lain gitu ya ketika ngikutin acara gitu, wah tambah seneng gitu ya, tambah refresh dan lain sebagainya. Jadi nggak ini lagi gitu ya. Jadi materi lagi. Kalau di kantor kan pasti kayak gitu, cuman kalau misalnya kita harus menyelenggarakan training di sebuah aula gitu ya, ya kayak datang nerima materi gitu kan dan selesai gitu kan. Jadi nggak ada refreshingnya gitu. Walaupun mungkin konten dari acaranya mungkin ada game dan lain sebagainya, cuman suasananya bakal berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah the need to keep proceedings confidential. Kalau misalnya emang itu adalah sesuatu yang rahasia ya, mungkin dilakukan di tempat yang rahasia juga. Dan kemudian yang terakhir adalah the need to meet neutral ground ya. Jadi kalau misalnya ini kita lakukan meeting mungkin antara dua pihak atau lebih gitu ya. Jadi biar menghindari adanya ketidaknetralan dalam hal mungkin bargaining position gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan klien kita di tempat kita, kita ngerasa bargaining position kita lebih strong ataupun sebaliknya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut kita pilih tempat lain gitu ya. Pilih tempat yang ada di luar. Jadi kira-kira itu kalau berdasarkan tadi ya, berdasarkan eh, di tempat kita atau di offsite gitu ya. Jadi in-house atau offsite itu istilah yang
kita akan sering gunakan nanti ke depan ya. In-house itu kalau di tempat kita sendiri, kalau offsite berarti di luar. Nah, berikutnya kita akan ngobrolin tentang corporate events forms ya. Jadi bentuk-bentuk dari corporate events. Di sini tentu ini bukan semuanya, ini belum semuanya yang ada di sini. Cuman ini yang secara umum akan kita kenali. Yang pertama adalah annual general meetings gitu. Jadi annual general meetings itu ya jelas ya. Jadi meeting tahunan gitu misalnya, atau meeting per periode tertentu gitu ya, misalnya ada per semester juga ada evaluasi dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini seperti kalau misalnya tahunan yang jelas adalah RUPS gitu ya, kalau misalnya di perusahaan yang besar, rapat umum pemegang saham. Kemudian yang berikutnya ada sales meetings. Nah, sales meeting ini a sales meeting is a regular forum used by management to impart information, enthusiasm, and team spirit to selling their products gitu ya. Jadi tim selling biasanya punya ya, tim-tim sales itu punya meeting tersendiri dibandingkan dengan tim-tim yang lain gitu ya. Karena untuk bisa memotivasi tim sales ini butuh effort banget ya. Jadi tim sales ini kan ujung tombak dari penjualan dari sebuah perusahaan gitu ya. Nah, mereka memang basically secara organisasi itu memang punya privilege ya, memang punya privilege. Jadi mereka dalam hal insentif pun sistemnya tersendiri gitu ya, berdasarkan performance mereka tersendiri. Dan biasanya emang cukup cukup atraktif ya insentifnya untuk di sales, untuk di bagian sales. Kemudian untuk menjamin bahwa mereka bisa kerja dengan optimal, mereka bisa menerima product knowledge yang update gitu, maka sales meeting ini bakal sering dilakukan gitu ya. Jadi bahkan kalau misalnya dari pengalaman saya di tempat saya kerja dulu, sales meeting ini hampir mungkin 2 minggu sekali gitu ya, 2 minggu sekali. Sayangnya memang pada waktu itu bukan sayangnya sih, karena memang ini perusahaan teknologi, jadinya semuanya dilakukan secara online gitu ya. Nah, tapi banyak di luar sana yang sales meeting ini dilakukan secara offline gitu ya, offline dan besar-besaran gitu kan. Jadi banyak juga sales meeting ini. Itu yang untuk internal tadi, untuk para tenaga salesnya ya. Dan yang berikutnya ada juga staff training. Staff training ini saya kira clear ya, ini untuk ya ngelatih, untuk pelatihan para staff yang ada di sebuah perusahaan untuk bisa keep up sama sistem yang ada di perusahaan, keep up dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang ada di perusahaan, dan mungkin ada peningkatan-peningkatan kompetensi tertentu atau ujian-ujian tertentu yang harus dilakukan gitu ya melalui staff training ini. Jadi skill yang di-upgrade banyak ya, macam-macam ya. Kalau yang di-upgrade di staff training ini macam-macam, tergantung sekali dengan itu training apa gitu ya. Training ini ada biasanya yang per divisional ya, yang per divisi tertentu. Misalnya ada marketing ya, training untuk khusus yang marketing. Ada yang training bersifat umum. Jadi ada training yang bersifat umum seperti leadership gitu ya, seperti tentang motivasi dan lain sebagainya. Itu biasanya sifatnya lebih umum, jadi siapapun bisa ikut di situ dari divisi manapun. Tapi kalau misalnya training itu bersifat khusus di bidang atau divisi tertentu, maka yang ikut juga biasanya di divisi itu aja. Dan berikutnya adalah product launches ya. Product launches berarti kita introduce new product ya ke market gitu kan. Yang biasanya juga orang yang ikut di dalamnya itu adalah orang-orang dari luar gitu kan. Apalagi kalau yang di awal banget product launches itu memang biasanya yang hadir di sana itu, yang diundang biasanya adalah press ya. Jadi orang-orang yang dari media biasanya. Jadi kalau yang sekarang sih media itu kan luas banget ya. Dari media itu ada yang dari ya newspaper gitu kan, dari koran-koran konvensional, kemudian dari media-media online seperti ya berita online, kemudian dari pemilik vlog-vlog tertentu, pemilik akun-akun YouTube influencer gitu ya. Jadi itu termasuk media, itu biasanya yang mereka undang gitu. Jadi di awal-awal makanya nggak heran kalau misalnya kayak acaranya dari Google ketika mereka launch produk baru atau launch service baru, kemudian juga di Apple gitu ya, mereka lagi launch gitu, kalian bakal ngelihat di sana orang-orangnya yang nonton itu bakal pada bawa laptop gitu ya, pada ngetik-ngetik gitu. Nah, mereka itu emang lagi nyatet reportnya mereka, jadi mereka pengen report secara live apa yang mereka dapat di situ. Nah, harapannya memang ketika kita nginvite press tadi ya, jadi yang datang itu sekaligus langsung bisa amplify ya, jadi sekaligus bisa mengabarkan kepada dunia kalau ada produk baru yang di launch gitu ya. Beda kalau misalnya yang datang itu kayak orang kayak saya gitu ya.
saya mungkin ngelihat oke 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 gitu ya, paling cuman oke oke angguk-angguk doang gitu kan ya. Kalau suka mungkin someday juga bakal beli, kalau enggak juga ya udah gitu ya. Dan saya nggak akan nge-review, saya nggak akan ngabarin ke siapapun mungkin ya. Nah, kalau itu kekurangannya. Jadi memang biasanya yang di invite di awal itu adalah press sama influencers gitu ya. Dan yang berikutnya adalah insentif trips ya. Nah, ini yang saya pernah sampaikan di awal sekali ketika kita bahas tentang MICE ya. Jadi MICE itu kan ada 4 huruf ya, MICE. Jadi I-nya kan insentif gitu. Nah, insentif ini sebenarnya adalah bagian kecil dari event gitu ya. Bagian, bahkan di sini bagian dari corporate event gitu ya. Insentif ini adalah eh, bentuk penghargaan biasanya, atau bentuk-bentuk bonus, bentuk apa ya, reward yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai-pegawai tertentu atau divisi-divisi tertentu untuk karena mereka udah punya achievement gitu ya. Mereka udah punya udah bisa achieve target mereka atau mungkin melampaui target mereka. Jadi insentif ini memang sama seperti namanya. Insentif ini biasanya emang lekatnya di ini ya, di salary ya. Jadi insentif kalau misalnya kita achieve target gitu ya, apalagi kalau di sales itu, maka kita dapat insentif tambahan di luar gaji dan di luar tunjangan segala macam tadi itu ya. Nah, itu kan sebenarnya istilah yang kita ambil dari sana gitu ya, untuk kita pakai di event ini. Jadi namanya memang insentif trip gitu ya. Jadi ini sebenarnya bagian kecil dari corporate events. Makanya kita di awal seperti saya jelasin sebelumnya, kita nggak menggunakan istilah MICE terlalu sering. Kita akan lebih cenderung ke events gitu ya, karena itu lebih umum daripada MICE itu sendiri. Dan konteks kita adalah ke konteks how to market the events daripada kita ngebahas tentang tourism side-nya ya. Jadi kalau MICE mungkin lebih lebih cenderung ke istilah-istilah yang tourism. Nah, kita balik lagi ke insentif trip di sini. Jadi insentif trip ini sebenarnya juga nggak terlalu berbeda dengan event yang lain ya, yang untuk orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu. Hanya saja tadi sebenarnya memang khusus diberikan untuk orang-orang yang tadi itu bisa 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 achieve something ya, bisa achieve something, bisa punya prestasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya penghargaan yang diberikan dalam bentuk trip gitu doang sih sebenarnya. Nah, ini sering kalau di perusahaan-perusahaan besar ini sering diberikan, misalnya kayak trip ke Singapura, trip ke Dubai, trip ke Eropa, Paris dan lain sebagainya gitu ya. Ini sering gitu. Atau mungkin trip ke headquarters gitu ya. Jadi kalau kita perusahaan dari let's say perusahaan Herbalife mungkin ya, ini saya nggak tahu pasti, cuman contoh aja. Jadi misalnya Herbalife itu kan dari US gitu. Jadi ya udah kita trip ke kantornya US, kantornya Herbalife yang ada di US gitu ya. Itu salah satu contoh. Nah, itu diberikan hanya untuk orang-orang yang mencapai target itu tadi, untuk orang-orang yang bisa achieve something gitu ya. Di tempat saya dulu juga banyak hal seperti ini. Jadi memang ada campaign internal ya. Campaign internal itu kita harus mencapai misalnya angka tertentu, karena saya di bagian sales dulu ya. Jadi kita harus mencapai angka tertentu yang itu di luar target kita biasanya, dan kita bakal dapat insentif tadi itu. Jadi insentif itu ada yang berupa barang, ada yang berupa trips juga gitu ya. Jadi trips ke Vietnam, trip ke Thailand dan lain sebagainya. Nah, itu hanya bagian kecil sebenarnya insentif ini dari event ya. Dan di sini kan bagian dari corporate event bahkan gitu kan. Jadi emang bagian kecil. Yang terakhir adalah exhibitions ya. Exhibitions ini di sini wajah saya nutupin sedikit. Oke, wajah. Oke. Nah, di sini exhibition itu dikenal juga sebagai trade shows gitu ya, atau trade fairs dan lain sebagainya. Jadi harapannya di sini sih biasanya memang objektifnya adalah untuk kenalin produk baru salah satunya ya, atau untuk jualan gitu ya. Kita di situ mungkin ada diskon-diskon tertentu gitu. Jadi kalau exhibitions yang mungkin banyak udah sering dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau konteks di Solo sih saya kurang begitu paham. Tapi kalau di Jakarta kayak misalnya Gias gitu ya. Gaikindo International I-nya lupa Auto Show gitu ya. Jadi itu adalah salah satu pameran mobil yang gede gitu ya. Jadi pameran mobil yang gede, ada salah satunya juga satunya Gias saya lupa namanya, juga gede juga, sama-sama gedenya. Nah, itu adalah pameran mobil di situ ya. Di situ ada beberapa brand yang biasanya nge-launch produk baru,
Ada juga beberapa brand yang sebenarnya nggak nge-launch produk baru tapi mungkin jualan dengan harga diskon di sana gitu ya. Ada juga saya lupa yang biasanya diselenggarain di PRJ itu apa ya? Saya lupa. Ya di sana juga ada pameran-pameran lah ya. Jadi pameran-pameran itu memang kalau kita nggak launch produk baru, biasanya kalau kita nggak ngenalin, nggak butuh awarenessnya tadi itu, memang biasanya kita emang jualan di sana gitu ya. Jadi jualan bakal ke up dengan kita ada di exhibition itu atau dengan kita yang menyelenggarakan exhibition. Jadi kayak gitu. Jadi ini juga jadi showcase gitu ya buat orang-orang yang mungkin belum ngerti dengan brand kita gitu kan. Oh ternyata kita ada di produk kategori ini. Biasanya kan kalau misalnya di exhibition yang mix gitu ya, itu akan pilah-pilah atau dibagi-bagi menjadi um, bidangnya masing-masing, menjadi industrinya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kita ada di apa ya di aksesoris mobil gitu ya, ada di aksesoris mobil tersendiri gitu ya. Berbeda dengan di brand-brand mobilnya sendiri. Nah, jadi kayak gitu. Jadi exhibitions itu lebih ke pameran ya, sebetulnya kita pameran. Jadi pameran juga macam-macam. Kalau misalnya di makanan, oh iya makanan mungkin kalian mungkin pernah tahu yang di festival jajanan Bango gitu ya, FJB kalau nggak salah. Nah itu salah satu bentuk dari exhibition juga gitu ya. Brand awarenessnya orang-orang terhadap brand Bango itu meningkat. Kemudian awareness juga terhadap makanan-makanan yang ikutan event di situ juga meningkat gitu ya. Dan sekalian di sana memang langsung mereka jualan, langsung biar produk mereka salesnya bisa ningkat gitu ya. Nah itu kira-kira ada 6 ya, secara total ada 6 corporate events, bentuk-bentuknya kayak gimana aja itu ada 6. Dan di luar ini kemungkinan masih ada bentuk-bentuk yang lain atau mungkin sebenarnya bagian-bagian dari yang 6 ini. Nah nanti kalau kalian ada yang mau discuss tentang bentuknya ini bisa just nanti di pertemuan berikutnya langsung ditanyain aja untuk didiskusiin gitu ya. Oke, itu tadi untuk bentuk-bentuk dari corporate event ya. Dan yang berikutnya kita akan berbicara sedikit tentang corporate event stakeholders gitu. Jadi siapa aja sih stakeholders dari sebuah event gitu ya. Nah, di sini kita bagi ya. Di sini kita bagi untuk stakeholders ini langsung kita bagi biar gampang kita ngelihatnya. Ada bagiannya adalah di demand, ada di supply dan ada di intermediaries gitu ya. Artinya apa? Kalau di demand ini berarti mereka yang minta, mereka yang butuh untuk menggunakan something gitu ya, atau menggunakan jasa something atau menggunakan tempat atau fasilitas something gitu. Kemudian supply juga berarti yang menyediakan gitu ya. Jadi mereka orang-orang atau pihak-pihak yang menyediakan atau providers gitu ya. Dan yang terakhir adalah intermediaries gitu ya, yang berada di tengah-tengah antara demand dan supply ini. Jadi kalau demand gitu ya, kita masuk ke yang demand. Demand itu adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan venue ya. Venue itu tempat untuk eventnya tadi itu atau mungkin tujuan tertentu ya di tempat-tempat tertentu untuk corporate event mereka. Nah itu demand. Berarti kalau misalnya kita sebagai sebuah perusahaan, kemudian kita pengen ngadain acara di offsite ya, misalnya kita pengen ngadain acara di mana ya, di Solo, misalnya di Solo Technopark gitu ya. Let's say Solo Technopark, kita pengen ngadain acara di sana, maka kita adalah di sini pengguna ya, demand di sini. Kita stakeholder yang di bagian demand. Kemudian siapa lagi demand ini adalah individual participants at corporate events ya. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya yang emang butuh sebuah service, sebuah kegiatan, sebuah event, itu juga kita kategorisasikan di bagian demand. Dan yang berikutnya adalah supply gitu ya. Di sini mungkin ada penjelasan sedikit ya. Nah, jadi memang kan kalau kita sebagai stakeholders yang ada di bagian demand ini, maka kita kan sebenarnya ngeluarin uang untuk bisa menyelenggarakan event kita gitu ya. Jadi dengan kita ngeluarin uang, pasti kita ada ekspektasi bahwa uang yang kita keluarkan atau investasi ini bakal balik ke kita ya. Nah, baliknya sih berupa apa biasanya? Jadi kalau di sini tergantung dengan objektif dari sebuah acara tadi ya, dan tergantung juga dengan bentuk dari acara tadi itu, dengan eventnya tadi itu. Jadi kalau misalnya di sini adalah berhubungan dengan sales gitu ya, maka memang yang diharapkan adalah increase level of sales of the company's products gitu ya. Jadi
kayak gitu. Jadi misalnya ada yang tadi tuh staff training, kemudian juga dalam hal exhibition juga increase level of sales gitu ya tujuannya. Kemudian selain itu juga ada a boost in staff morale, itu yang berarti berhubungan sama training ya. Kalau biar behaviornya lebih baik, biar value-nya sesuai dengan value dari perusahaan dan lain sebagainya, maka itu masuknya di sini di in boost in staff morale ini ya, yang biasanya berupa training ya. Kemudian yang terakhir mungkin new skills, increase level of product knowledge dan lain sebagainya, itu juga dari training tadi ya. Nah ini yang manfaat-manfaat yang mereka harapkan dari investasi yang mereka keluarkan untuk ngadain sebuah event gitu. Itu kira-kira yang bagian demand. Dan yang berikutnya ada di supply gitu ya. Di supply itu berarti siapa aja sih yang jadi provider di sini? Yang pertama jelas ya venues. Jadi venues itu berarti tempat untuk menyelenggarakan acaranya. Jadi di sini ada hotel, ada universities, purpose-built conference centers, dan tourist attraction ya, di tempat-tempat wisata mungkin juga, kemudian museum, theme parks dan lain sebagainya. Sebenarnya tempat apapun sih. Kalau venues itu tempat apapun yang bisa dijadiin tempat sebuah event gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomong hotel tadi, di hotel kita bakal nanti mengenal apa namanya, istilah-istilah tertentu yang berhubungan dengan acara yang diselenggarakan di sebuah hotel ya. Jadi seperti uh, apakah itu diselenggarakan secara full day atau half day atau full board gitu ya. Itu ada istilah-istilah tertentu nanti yang akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian di supply ini juga ada accommodation providers ya. Jadi untuk akomodasinya, kemudian ada transport companies gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan transportasinya, penyediaan travelnya ya, perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain gitu kan. Kemudian destination management companies. Nah ini di MC ini biasanya yang hubungannya sama, kalau uh, di sini memang di Indonesia belum belum terlalu menonjol ya peran di MC ini. Jadi belum 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 terlalu banyak. Dari pemerintah pun mungkin juga belum terlalu menonjol ya peran yang berhubungan dengan destination management ini. Jadi ya biasanya emang kita kolaborasinya dengan organisasi tertentu atau instansi tertentu di bawah pemerintah gitu ya. Dan yang terakhir adalah goods and service providers ya, kayak misalnya di sini termasuk juga catering, kemudian florist ya, kalau misalnya kita biasanya pakai bunga-bunga gitu kan di tempat kita, kemudian persewaan kursi, persewaan meja gitu ya. Kalau misalnya kita nggak nyelenggarain itu di hotel kan biasanya itu belum tersedia gitu. Nah itu semua yang ada di supply gitu ya. Nah, yang di sini bisa kita pahami adalah kita sebagai demand berhubungan dengan supply itu kita bisa secara langsung gitu ya. Jadi secara langsung kita bisa self manage gitu kan. Secara langsung kita bisa organize event kita secara in-house gitu. Tapi ada kalanya kita nggak bisa ngelakuin itu gitu ya. Dan sering kali kita emang nggak pengen ngelakuin itu sendiri karena emang ribet banget ya. Bayangin kalau misalnya kita ngadain sebuah exhibition gitu ya. Bayangin seberapa banyak resource dalam hal sumber daya manusia yang kita punya di perusahaan kita. Nah, kalau itu nggak terlalu banyak, kita adalah perusahaan yang emang bener-bener ramping ya, bener-bener ramping, bener-bener ya kita jalanin day by day activities itu memang khusus untuk lini yang kita serve gitu ya. Jadi memang kita nggak akan ada waktu, nggak akan ada tenaga untuk ngerjain hal-hal yang tadi itu exhibition. Kita harus cari venue-nya, kemudian nanti kalau venue udah ketemu nanti nyiapin kontrak, nyiapin pembayaran segala macam, kita harus lari ke sana ke sini nyiapin nanti gimana sistemnya, loadingnya gimana, unloadingnya gimana dan segala macam gitu ya. Kita harus nanti ngubungi juga yang berhubungan dengan goods and services tadi ya, misalnya boothnya nanti kayak gimana di dalamnya, kemudian sewa kursi, sewa segala macam, sound dan sebagainya, itu ribet banget ya. Jadi kalau misalnya kita sebuah perusahaan, kemungkinan kalau memang event itu bukan jadi core bisnis kita, maka kemungkinan kita nggak akan punya staff khusus yang akan handle di sana gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya staff khusus yang bisa handle itu, atau mungkin nggak punya tim untuk kerjakan semuanya itu secara mandiri, maka memang kita harus akhirnya ngontak siapa? Ngontak IO gitu ya. Jadi ngontak event organizer gitu. Nah, event organizer di sini itu kita kategorisasikan sebagai intermediary sini ya. Jadi sebagai pihak
penengah sebenarnya. Jadi intermediaries can act on behalf of either buyers or suppliers gitu. Nah, biasanya ya lebih ke act sebagai sebagai kita ya, sebagai demand ya, orang-orang yang demand gitu. Jadi biasanya kita cuma ngasih brief, pokoknya kita mau bikin acara kayak gini kayak gini kayak gini, term of reference-nya kayak gini gitu ya, acaranya kayak gini, please buatin acara yang kayak gini dengan budget sekian gitu ya. Jadi mereka nanti bakal balik dengan sebuah konsepnya kayak gini, dan mereka semua yang ngurusin di bagian supply gitu ya. Mereka yang nyari tempatnya, mereka yang ngurusi pembayarannya, mereka yang ngurusin orang-orangnya, siapa aja yang in charge di ini itu gitu ya. Ketika misalnya ada acara stage-nya, mereka juga ada udah bagi untuk di event live itu tadi, nanti siapa yang jadi stage manager, siapa yang jadi ini dan itu dan lain sebagainya. Jadi um, kesulitan untuk mengorganize sebuah event tadi udah kepindah ke intermediaries tadi ya. Jadi di situ intermediaries itu memang fungsinya bakal ngebantu banget ketika memang di kita itu event ini bukan sebuah core business gitu ya, bukan sebuah core business kita. Jadi ya kita tetap aja kita di kantor kerjaannya punya target, kita harus jualan dan segala macam misalnya, ya itu yang kita kerjakan gitu ya. Sedangkan hal-hal yang di luar itu kita kasihkan ke ya, event organizer. Oke, jadi itu kira-kira stakeholder yang terlibat di corporate events ya. Dan ini bagian terakhir adalah the role of technology ya. Peran dari sebuah teknologi terhadap event ya. Ini jelas sih kalau sekarang kerasa banget ketika pandemi ini, kerasa banget peran dari teknologi gitu ya. Betapa banyak event yang sebelumnya itu seringnya dilakukan secara offline, sekarang jadi online gitu ya. Jadi kayak misalnya seminar-seminar gitu ya, yang sekarang jadi webinar semuanya gitu ya. Betapa banyak webinar yang bisa kita temuin setiap hari gitu ya, banyak banget. Kemudian juga dalam hal meeting dengan tim, kita juga jadi kebantu banget ya. Kalau kita butuh meeting sekarang, ya udah sekarang langsung meeting gitu ya, langsung buat linknya di Zoom atau Google Meet dan segala macam, kita langsung meeting gitu ya. Berbeda dengan yang sebelumnya, kita harus nyocokin waktu, tempatnya di mana dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang meeting itu bisa completely virtual ya. Jadi sama sekali virtual, jadi nggak ada offline-offline-nya sama sekali gitu ya. Tapi bisa juga face to face masih tetap ya, atau hybrid gitu. Jadi di sini ada, kalau misalnya advantage-nya itu apa sih kalau virtual meetings itu ya, jelas reduce carbon footprint ya. Itu artinya yang tadi kalau misalnya acara kita exhibition itu kita lakukan dengan offline gitu kan, kita masih harus nyari venue, harus nyari segala macam lah ya, segala macam fasilitas kita pakai dan lain sebagainya. Artinya carbon footprint kita juga semakin besar gitu ya. Ini untuk concern kalau misalnya ke green dan apa ya, dan climate change gitu ya, itu bakal relevan di sini. Kemudian removal of the risk and inconveniences through travel ya. Jadi ya itu tadi yang saya sebutin, kalau misalnya kita harus meeting di suatu tempat gitu, kita nanti masih harus mikirin gimana cara mencapai ke sana dan lain sebagainya. Sedangkan kalau meeting secara online ya langsung gitu ya. Langsung share link, udah terserah, silahkan kalian lagi ada di mana, kita bisa ikut. Kemudian reduction of the amount of work time lost through participation in the event ya. Jadi jelas ini, jadi kalau misalnya event itu secara offline, kita bakal butuh lebih banyak waktu untuk bisa ngikutin acara itu gitu ya. Bahkan mungkin kita nggak bisa ngerjain hal lain dalam waktu yang sama ketika kita ikut event itu gitu. Berbeda kalau misalnya event itu secara online gitu ya. Jadi kayak ya kita lagi nge-zoom, kita bisa sambil ngerjain yang lain gitu kan. Ya walaupun itu mengganggu atau nggak mengganggu aktivitas dengan zoomnya, itu urusan berbeda gitu ya. Cuman at least kita masih tetap bisa ngerjain beberapa hal dalam waktu yang sama ketika itu kita lakukan dengan online. Dan dalam hal face to face ya, yang bagian kanan ini itu memang masih akan tetap efektif dalam hal untuk yang pertama adalah capture attention ya. Jadi tadi sih kelebihan di virtual itu bisa jadi memang kekurangannya dia juga gitu ya. Jadi kayak misalnya tadi yang saya bilang, kita masih bisa ngerjain hal lain gitu ya. Artinya attention kita terhadap event yang lagi berjalan di Zoom tadi itu maka akan berkurang gitu kan ya. Jadi konsentrasi kita justru berkurang di situ. Jadinya kita nggak bisa pay full attention ya. Jadi nggak bisa merhatiin bener-bener di acara itu. Bisa jadi ada beberapa yang bakal ke skip gitu. Apalagi kalau kita ngerti recordingnya bakal dibagi gitu ya. Kita ya udah sih nanti bakal
ngelihat recordingnya aja gitu ya, walaupun itu nggak bakal terlaksana juga. Jadi kalau kita berharap bakal ada full attention dari people gitu, maka ya um, lakukan ini secara face to face gitu ya, secara face to face dari mata ngelihat ke mata gitu ya. Jadi interaksinya langsung, interaksinya bener-bener kerasa, engagementnya itu bakal ada di face to face. Kemudian berikutnya adalah to inspire a positive emotional climate. Itu jelas ya, lebih emosinya kita itu lebih bakal tergerak ketika kita ada di event yang face to face. Dan build human networks and relationship, ini juga clear ya. Jadi salah satu kekurangan kalau misalnya di Zoom itu kita nggak bisa networking ya, nggak bisa mingle, nggak bisa kenalan, saling menyapa dengan sesama partisipan yang lain gitu ya. Kita nggak bisa ngobrol dengan mereka gitu ya, nggak ada sesi sesi khusus buat ngobrol gitu kan. Jadinya awkward banget kalau misalnya di online, untuk siapa yang memulai dan lain sebagainya gitu ya. Jadi awkward banget. Berbeda kalau misalnya kita ada di sebuah event yang ya udah, mungkin orang di samping-samping kita tuh adalah orang asing gitu ya, cuman kita bakal at least kenalan sama dia, ngobrol dari mana dan segala macam, kita punya kesempatan untuk networking ya. Sedangkan kalau di online itu jauh-jauh lebih kecil ya, karena memang bakal awkward ya, nggak mungkin di grup, walaupun mungkin waktunya tersedia, mungkin di waktu break tiba-tiba saya kenalan gitu ya. Halo Bapak Ibu, nama saya Maeda, saya bla 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 gitu ya. Jadi kayak weird banget ya, mungkin orang juga yang respon juga bakal sedikit. Nah, jadi kayak gitu, itu adalah pertimbangan-pertimbangan kapan kita harus virtual, kapan kita harus face to face ya. Nah, ini juga bisa jadi hybrid, artinya hybrid itu gabungan dari keduanya gitu ya. Jadi ada acara yang dilakukan, acaranya sebenarnya offline gitu ya, cuman juga ditayangkan dalam bentuk online gitu. Jadi ini juga udah banyak sekarang dilakukan gitu kan, kayak misalnya pernikahan dan lain sebagainya, undangannya terbatas untuk keluarga tertentu yang udah swab atau PCR gitu ya. Jadi yang udah tes mereka aman gitu kan. Jadi keluarga tertentu aja jumlahnya nggak banyak, mungkin hanya puluhan orang di situ. Tapi acaranya juga ditayangkan secara live di Instagram live kayak atau di YouTube dan segala macam ya. Jadi teman-teman atau undangan itu jadi ngerti, jadi bisa 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 ngikuti prosesinya dan segala macam. Jadi itu yang bentuknya hybrid gitu. Nah, penentuan kita mau pakai yang mana, virtual meeting face to face itu harus hati-hati ya. Jadi harus hati-hati, jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan baik-baik kita mau ada di mana gitu ya. Jadi kalau misalnya virtual meeting, kalau misalnya audiens kita nggak terbiasa dengan hal yang virtual, maka ya kita bisa bisa pertimbangkan sekali untuk menghindari virtual meeting ini ya, karena bisa jadi mereka nggak nyaman, bisa jadi mereka nggak datang bahkan gitu ya. Itu harus kita pertimbangkan dengan baik. Kemudian itu tadi, kalau face to face kondisinya sekarang masih belum terlalu mungkin kan, karena kan baru beberapa aja dari kita yang udah divaksin gitu kan. Jadi untuk bertemu secara langsung resiko terpapar virus itu masih cukup tinggi ya. Jadi itu juga perlu dihindari. Nah, makanya terutama dalam dalam masa pandemi ini emang harus kita pertimbangkan baik-baik kita mau ada di mana. Tentu kalau di virtual, kalau ngomong tentang efektivitas dari sebuah event memang bisa jadi berkurang ya. Cuman itu tadi tergantung pertimbangan-pertimbangan yang bakal kita pakai. Nah, termasuk nanti di project kalian itu memang nanti bakal lebih ke virtual ya. Karena memang timeline kita kan sampai dengan semester ini aja. Artinya juga kemungkinan untuk melakukan offline sangat kecil gitu ya. Atau mungkin kalian bisa lakukan dengan hybrid gitu ya. Kalian ada event online-nya, ada offline-nya gitu. Jadi kalian gabungin itu keduanya. Jadi kalau yang offline tentunya kalian nggak boleh untuk bisa ngumpulin banyak orang gitu ya dalam satu tempat, itu harus dihindari. Nah, kira-kira itu aja tentang corporate events yang kita bisa bahas di sesi kali ini. Kalau ada pertanyaan nanti jangan lupa langsung tanya, bisa langsung di grup WhatsApp ya. Thank you semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.